Malam makin larut, dan udara pegunungan mulai menurun suhunya. Lampu-lampu di ruang makan villa menyala lembut, memantulkan cahaya ke meja panjang dari kayu. Jati tua yang ditata rapi dengan lilin kecil di tengah. Aroma masakan rumahan memenuhi udara, harum gurih nasi hangat, sup bening, dan ayam panggang madu yang baru keluar dari oven. Di sisi dapur, Bisari, pengurus lama villa itu, sedang menata piring dengan cekatan. Perempuan parubaya itu sudah bekerja untuk keluarga Bratajaya lebih dari 20 tahun, dan wajahnya memancarkan kehangatan. Khas seorang ibu rumah tangga yang penuh dedikasi. Mas Raka, katanya sambil tersenyum. Semua sudah siap. Saya masak yang ringan-ringan juga buat Nona Evelyn. Siapa tahu nggak terlalu suka makanan berat. Raka mengangguk. Terima kasih, Bi. Biar saya yang panggil dia. Ketika ia berjalan ke ruang tamu, Evelyn sedang berdiri di depan dinding kaca, memandangi langit malam yang bertabur bintang. Refleksi wajahnya di kaca tampak lembut, dan untuk sesaat, Raka hanya berdiri diam memperhatikannya dari belakang. Ada ketenangan aneh yang muncul setiap kali ia memandangi gadis itu. Evelyn, panggilnya pelan. Makan malam sudah siap. Evelyn menoleh, tersenyum kecil. Terima kasih, baunya anak sekali. Mereka duduk berhadapan di meja makan. Bisari meletakkan beberapa hidangan di depan mereka, nasi putih hangat, ayam panggang madu, tumis sayuran, sup asparagus, dan sepiring buah segar. Setelah memberi salam kecil, Bisari meninggalkan ruangan, membiarkan keduanya menikmati waktu tanpa gangguan. Raka mulai mengambil nasi dan lauk ke piringnya. Namun ketika ia menoleh, ia melihat Evelyn hanya mengambil sayur dan sedikit buah. Keningnya berkerut. Kamu nggak ambil nasi sama ayamnya? Evelyn menatapnya, senyum tipis muncul di bibirnya. Aku nggak makan karbo di malam hari. Raka berhenti mengunyah, menatapnya heran. Tidak makan karbo, maksudmu? Sama sekali. Evelyn mengangguk sambil menata irisan buah di piringnya. Iya, aku terbiasa begitu. Sebagai artis, jadwal syuting padat, kamera selalu menyala. Berat badan itu sensitif. Kalau aku makan nasi malam ini, besok pasti kelihatan di wajahku. Raka menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak makan dimulai. Jadi kamu menjaga bentuk tubuh dengan disiplin seperti itu? Evelyn tertawa pelan. Bisa dibilang begitu. Dunia hiburan keras. Raka, kadang 1 kilogram bisa menentukan peran yang kita dapat. Raka meletakkan sendoknya, menatap Evelyn serius tapi lembut. Sepertinya kamu menjalani hidup dengan terlalu banyak tekanan. Evelyn menatapnya balik, sedikit terdiam. Ia tidak menyangka Raka akan memperhatikan hal sekecil itu. Tekanan sudah jadi bagian dari hidupku. Aku cuma belajar untuk berdamai dengannya. Hening sejenak, hanya angin malam yang berembus dari luar. Raka memindahkan mangkuk kecil berisi sup sayur ke hadapan Evelyn. Kalau begitu, tambah ini. Tidak banyak kalori, tapi bisa menghangatkan badan. Evelyn menatapnya sekilas, lalu tersenyum lembut. Kamu hafal juga soal kalori rupanya. Raka mengangkat bahu. Aku hanya tidak ingin tamuku kelaparan. Tamumu, Evelyn mengulang dengan nada menggoda, menatap Raka dengan senyum kecil. Kukira aku calon tunanganmu. Raka tersenyum samar, menunduk sedikit. Calon tunangan, tapi masih tamu di hatiku. Ucapan itu membuat Evelyn terdiam sesaat. Pipinya terasa hangat. Ia tidak tahu apakah itu candaan atau kalimat yang keluar tanpa sadar dari pria yang biasanya dingin itu. Tapi malam itu, makan malam sederhana di villa, terasa jauh lebih berarti dari jamuan manapun yang pernah ia datangi. Di luar, bintang-bintang bersinar lebih terang, seolah ikut menyaksikan bagaimana dua hati yang berbeda dunia itu perlahan mulai saling mendekat. Suara gemericik air dari kamar mandi terdengar lembut di antara keheningan villa malam itu. Evelyn duduk di ruang tamu, memainkan cangkir tehnya yang mulai dingin. Ia menoleh ke arah koridor tempat Raka menghilang beberapa menit lalu. Sebelum Raka masuk kamar mandi tadi, ia hanya berkata singkat, "Aku mandi sebentar, jangan keluar, udara di luar cukup dingin." Tapi rasa penasaran Evelyn terlalu besar. Villa itu terlalu indah untuk hanya dilihat dari satu ruangan. Ia berjalan perlahan,
Membuka satu persatu pintu menemukan ruang baca kecil dengan rak buku penuh. Novel lama, balkon kecil yang menghadap lembah berkabut, dan taman dalam rumah yang berhiaskan lampu-lampu kecil. Tempat ini seperti dunia lain, gumamnya lirih sambil tersenyum. Udara malam terasa menenangkan, membuat matanya mulai berat. Ia kembali ke ruang tamu, duduk di sofa empuk berwarna abu gelap, sambil menatap langit di luar kaca. Kelopak matanya perlahan menutup. Beberapa menit kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Asap tipis keluar bersamaan dengan langkah Raka yang kini mengenakan kaos hitam polos dan celana panjang santai. Rambutnya masih agak basah, menetes di pelipisnya. Ia mengeringkan tangannya dengan handuk kecil sambil memanggil, "Evelyn, kamu di mana?" Tak ada jawaban. Tapi langkahnya berhenti ketika pandangannya jatuh pada sofa di tengah ruangan. Di sana, Evelyn tertidur dengan posisi miring. Rambutnya terurai lembut di bantal, beberapa helai menutupi wajahnya. Nafasnya teratur, dan ekspresinya terlihat begitu tenang jauh dari sosok artis yang selalu tampil sempurna di depan kamera. Raka terpaku. Cahaya lampu kuning lembut memantulkan kulit Evelyn yang halus seperti porselen. Bibirnya sedikit terbuka, dan aroma lembut sabun tubuh serta parfum bunga yang menempel di kulitnya membuat udara di sekitar terasa berbeda. Untuk sesaat, jantung Raka berdetak lebih cepat. Ia seharusnya hanya memandang, tapi matanya sulit berpaling. Evelyn terlihat begitu damai, dan begitu memukau dari jarak sedekat itu. Tanpa banyak berpikir, Raka melangkah mendekat. Ia menunduk sedikit, memastikan Evelyn benar-benar tertidur. Lalu dengan hati-hati, ia membungkuk dan menyelipkan satu tangan ke bawah lutut Evelyn. Satu lagi di punggungnya. Tubuh gadis itu ringan terlalu ringan hingga membuatnya sadar betapa rapuh Evelyn sebenarnya. Saat mengangkatnya, aroma lembut tubuh Evelyn menyeruak ke hidungnya, membuat jantungnya kembali berdebar hebat. "Ya Tuhan!" bisiknya pelan, hampir tidak terdengar. Ia berjalan perlahan menuju kamar tamu, memastikan langkahnya tidak menimbulkan suara. Cahaya bulan menembus jendela besar, menyinari wajah Evelyn yang tampak semakin lembut dalam tidur. Raka menurunkannya perlahan di atas ranjang. Ia membetulkan letak rambut yang menutupi pipi Evelyn, lalu menatapnya lama. Di balik ketegasan dan dinginnya dirinya, malam ini ia merasa lemah karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada seseorang yang mampu membuat dadanya bergetar tanpa alasan. Tangannya sempat ingin menyentuh wajah Evelyn, tapi ia menahan diri. Ia menghela nafas panjang, lalu menutup selimut ke bahu gadis itu dengan lembut. "Tidurlah dengan tenang, Evelyn," bisiknya. "Kau aman di sini." Ia berdiri beberapa detik di sisi ranjang, menatap gadis itu sekali lagi sebelum berjalan keluar. Tapi bahkan setelah pintu kamar tertutup, Raka masih bisa merasakan aroma lembut Evelyn di tangannya dan degup jantungnya, yang entah kenapa belum juga tenang.